Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridwan dengan NIM T20191424. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan mengenai tindakan peserta didik dan peluang meramalkan, memperkirakan atau hipotesis, dan merancang cara untuk penyelidikan. Prosedur dapat diartikan sebagai tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif menurut Anderson merupakan pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran akan serta pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Sedangkan menurut Wynne, metakognitif adalah tentang refleksi diri sendiri, tanggung jawab, dan inisiatif diri sendiri, serta menetapkan target dan pengelolaan. Teori tersebut dapat diartikan sebagai kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Atau dapat disimpulkan secara sederhana, yaitu mengukur kemampuan dengan menetapkan peserta didik dalam memahami tujuan, merencanakan, memahami penggunaan strategi yang dipakai, dan mampu merefleksikan kelemahan dan kelebihan hasil dari pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengetahuan metakognitif mengacu pada pengetahuan tentang kognisi seperti pengetahuan tentang keterampilan atau skill dan strategi yang baik untuk pembelajaran dan bagaimana serta kapan menggunakan keterampilan dan strategi tersebut. Selanjutnya yaitu komponen metakognitif. Peserta didik yang berhasil adalah peserta didik yang sadar, dapat memonitor dan mengontrol belajar mereka. Hal tersebut bisa menjadi salah satu asumsi prediktor pembelajaran yang optimal. Seorang peserta didik yang menggunakan kemampuan metakognitifnya secara luas akan mempertimbangkan dirinya untuk lebih mengelaborasi proses pembelajaran yang diperoleh. Indikator metakognitif terdiri dari yang pertama yaitu declarative knowledge, yaitu pengetahuan tentang keterampilan, kecerdasan, dan kemampuan seseorang sebagai peserta didik secara faktual diperlukan sebelum mampu berproses atau menggunakan pikiran kritis terkait dengan topik yang diperoleh melalui presentasi, demonstrasi, dan diskusi. Selanjutnya yaitu procedural knowledge, yang artinya yaitu pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan prosedur-prosedur belajar yang menuntut peserta didik mengetahui proses dan juga kapan menetapkan proses dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu planning, yaitu mencakup tujuan dan mengalokasikan sumber bahan terutama untuk belajar. Yang keempat yaitu information management strategies, yaitu keterampilan dan strategi yang digunakan untuk memproses informasi secara lebih efisien, menggabungkan, menyimpulkan, dan memfokuskan atau menentukan prioritas. Yang selanjutnya monitoring, yaitu penilaian strategi belajar seseorang yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu debugging strategis, yang dapat diartikan sebagai strategi atau langkah yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan pemahaman atau perolehan. Yang terakhir yaitu evaluation, yang artinya analisa perolehan dan efektivitas strategi pada akhir pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.